pagi, Sobat Semanggi. Ketemu lagi dengan saya di podcast Semanggi University. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang pakar penjualan dari PT Kode Niaga Tama, Ibu Anita Sujayanti. Sudah tahu lah ya, karena sudah beberapa kali beliau mampir di podcast Semanggi University. Oke, kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait bagaimana sih sebenarnya teknik penjualan yang bagus di lapangan itu seperti apa, dan juga tips-tips apa yang akan Bu Anita berikan untuk teman-teman sales di luar sana agar lebih produktif, agar lebih besar lagi penjualannya. Oke, kita sambut dulu ya Ibu Anita. Semangat pagi Bu Anita. Semangat pagi Sobat Semanggi. Halo, ketemu biasa lagi dengan saya. Selamat pagi Pak Kori. Pagi Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Kori. Saya semangat sekali loh kalau ketemu sama Pak Kori ini, sampai saya tersipu malu gitu Pak. Oke Bu, banyak sekali pertanyaan masuk ke redaksi Bu ya. Jadi terkait teman-teman sales di luar sana itu, ternyata kalau kita lihat by data ya, statistik itu banyak yang teman-teman sales itu gagal penjualannya, gagal closing itu bahkan di depan Bu, di awal proses penjualan. Nah kita akhirnya kita coba undang seseorang yang lebih paham terkait penjualan. Sebenarnya gimana sih proses penjualan itu Bu? Kok ada statistik yang mengatakan demikian? Jadi banyak sales itu gagal di depan malah justru, bukan di proses yang di tengah sampai akhir. Itu kenapa Bu kira-kira Bu ya? Jadi belum mulai jualan dia udah langsung gagal gitu ya Pak ya, maksudnya? Jadi saat ironis banget ya. Iya, baru perkenalan, baru menawarkan atau perkenalan ke calon pelanggannya itu sudah, nggak dulu deh Mas, nggak dulu deh Mbak. Nah itu juga wah. Prihatin ya. Kita belum, ibarat kata belum perang, masih mau turun keluarin senjata. Betul. Tapi udah ditolak gitu ya. Gitu. Iya, menarik sekali. Oke, saya terima kasih banget nih Pak Kori. Ini lebih ke sharing ya, sharing pengalaman yang bisa jadi beberapa masa ini sudah sering saya lewatin juga. Memang sebenarnya ada 3 hal mendasar sih ya yang bikin belum perang tapi udah kalah duluan gitu loh. Pada dasarnya 100% semua itu ke psikologi si sellernya atau penjualnya. Jadi kalau yang pertama itu saya sering bilang first impression, your last impression. Jadi kesan pertama penjual itu menentukan kesan terakhirnya kamu mau di reject atau di order sama klien kamu. Itu dia tuh jawabannya teman-teman. Terkadang itu kan ada yang nggak pede ya, mungkin ketakutan, dan nggak pede itu ternyata juga banyak faktor. Nggak pede terhadap produknya, nggak pede dirinya sendiri, kurang mengerti knowledge dari produk itu, sehingga pembawaan saat melakukan komunikasi itu juga performanya nggak bagus. First impressionnya itu lawan bicara kita terkesan kurang menarik sih lo itu, gue nggak yakin deh sama lo, sehingga ya mungkin penolakan di awal tadi. Seperti itu Pak Kori. Jadi kita ke mental si sellernya. Oke, menarik banget ya. Jadi ternyata kesan pertama itu justru yang paling menentukan hasil akhirnya ya. Betul. Wow. Kita melihat seperti di sosial media gitu Pak Kori ya. Di sosial media itu kan 15 detik pertama kalau orang tetap stay di channel kamu, berarti dianggap channel kamu itu menarik. Betul. Dia nggak cepet-cepet untuk swipe up gitu ya. Sama sebenarnya. Ketika berbicara dengan seseorang, first impression di awalnya itu kamu nggak menarik itu dalam berbagai hal. Mungkin ice breaking kamu monoton, kelihatan banget kalau goalsnya jualan, kayak gitu. Jadi kerasa gitu loh. Kalau lo paling ujung-ujungnya cuma nawarin barang doang, gitu. Terus juga ada ketidakpercayaan dia terhadap produk yang dia jual, karena faktor mungkin dia nggak ngerti produk ini tuh udah tepat nggak sih buat klien yang sekarang lagi dihadapin. Betul. Jadi bikin kepercayaan dirinya itu gagal. Nah kalau sudah gagal ya maaf ya, kalau kita sendiri aja kok di handle sama sales yang di awal udah nggak menarik, kira-kira mau lanjut beli nggak? Enggak. Ragu. Iya pasti. Tuh. Males deh. Gitu. Betul. Oke Bu, mungkin ada tips nggak Bu, gimana caranya biar hal itu nggak terjadi lagi gitu loh, saat teman-teman sales di luar sana
Terus gimana dong caranya? Tipsnya seperti apa nih? Untuk yang faktor pertama ini, kepercayaan diri itu lebih ke persiapan sih Pak. Persiapan ya. Jadi kita tuh harus persiapan dulu, mengenali lawan bicara kita. Nah, betul. Apakah lawan bicara kita ini adalah seorang stakeholder, a key person ya, yang bisa menentukan keputusan saat itu juga. Terus si sales itu juga yang kedua, dia mesti nggak cuman jualan aja, tapi benar-benar seorang yang menyajikan problem solving. Oh, iya. Jadi kalau kita bicara problem solving tuh siapa sih yang nolak solusi ya, Iya. bantuan yang diberikan. Tapi kalau kesannya dia cuma ngejual produk aja, orang akan ngerasa lo cuman pengen gue beli barang lo aja, lo nggak mikirin barang yang gue beli dari lo itu gue butuhin atau kagak. Nah, jadi seolah-olah emang diambil untungnya aja. Itu. Terus yang ketiga yang perlu disiapkan untuk kepercayaan diri ini, tentunya kamu harus paham betul produk yang kamu jual. Product knowledge ya. Betul, produk knowledge itu betul. Jangan sampai varian yang kamu tawarkan itu ternyata salah, sehingga menimbulkan efek di belakang, kayak misal banyak komplain. Terus kemudian aku nggak suka masalah ini, kemarin aku nyarinya yang bisa gini loh, tapi ternyata saat barang itu aku beli nggak bisa. Nah ini kan berarti kan udah jelek banget, dia nggak akan balik lagi, atau bahkan nyari dia tuh udah males, pasti dia akan move. Iya, masuk akal. Bener sih Bu. Jadi memang kadang product knowledge itu juga lebih ke arah gini sih. Kayak contoh ya, mungkin kalau hanya tahu spesifikasi produk kayak gitu sih semua bisa, hanya tinggal baca brosur bisa. Tapi saat kita sudah pernah misalkan mencoba, si salesnya misalkan mencoba, ini sudah benar-benar bisa loh, misalkan printer, contohnya kayak yang di depan saya, printer bisa ngeprint sampai misalkan sampai berapa ya, misalkan 10.000 pieces label misalkan, contohnya kayak gitu. Berarti memang beneran segitu karena sudah pernah coba. Dan itu biasanya mempengaruhi kepercayaan diri seorang. Benar sekali ya, Pak. Jadi apa ya, kalau saya pernah lihat tuh gini, jual es segar menghilangkan dahaga, rasanya manis, pasti menyegarkan gitu. Saya tanya, Pak udah pernah coba belum? Yang jual jawab, belum Bu. Kok tahu kalau segar, manis, dan bikin ngelepas dahaga? Kan nggak make sense gitu ya. Nah itu yang ya berarti goalsnya dia cuma jualan aja, dia nggak mencoba untuk menjalin hubungan dalam jangka panjang. Atau bahkan goalsnya, kalau menurut saya nih Pak Kori, sales yang terbaik itu adalah sales yang bisa direferensikan ke orang lain. Jadi marketing yang marketing yang udah 1000%. Kalau kita direferensikan ke orang, udah pasti orang yang kita kasih referensi itu closingnya 99%. Betul. Karena apa? Pengalaman yang berbicara. Udah bukan fitur, udah bukan harga lagi, tapi ya aku puas sama dia, makanya aku referensiin dia ke kamu. Kayak gitu. Berarti ada hubungannya dengan personal branding, Bu ya? Betul, itu yang poin kedua, Pak Kori. Oke. Jadi gagal di awal tuh juga personal branding kamu seperti apa? Ini udah nginjak poin kedua ya. Tadi kan saya bilang ada 3 poin gitu. Yang poin kedua ini lebih ke saya pingin beli buku nih Pak Kori. Kita tahu ya toko buku tuh banyak banget. Bahkan di deretan rumah saya tuh ada 6 toko buku. Tapi kenapa saya selalu beli di toko buku A? Berarti saya beli atas 2 faktor. Pertama karena memang saya butuh produknya. Kedua karena memang saya nyaman sama yang jual. Bisa jadi personnya, bisa jadi pelayanan corporate-nya, bisa jadi ya lingkungan sama ruangannya saat saya berbelanja itu nyaman sekali. Nah ini yang perlu kita tahu sebagai seorang seller. Dia beli ke kamu itu karena apa sih? Kalau cuma salah satunya aja ya berarti nasib kamu 50-50 gitu ya. Tapi kok dua-duanya, ya karena produknya, ya karena elonya, personal elonya yang bagus gitu. Nah itu bakalan dicari. Mau jualan apa aja nih Pak, kalau emang dasarnya yang jual tuh udah bagus, pasti dia bisa jual apa aja. Jadi ada kayak istilah sales profesional, jual apa aja pasti laku. Itu bukan karena apa ya, tapi karena memang personnya dia yang bagus. Betul. Mungkin yang terakhir Bu ya, jadi tadi kan ada 3 poin ya. Di yang terakhir mungkin lebih dalam lagi nih kayaknya. Apa Bu yang ketiga? Storytelling sih Pak Kori, yang ketiga itu lebih ke storytelling.
Jadi kalau storytelling itu seperti ini. Terkadang jualan itu memang ada istilahnya jemput bola, ada yang istilahnya lempar bola gitu. Kalau Anda jemput bola, ya berarti mencoba meng-create apa yang belum diminta sama seseorang. Dan itu sayangannya pasti dikit banget. Betul. Tapi kalau jualannya apa yang dilempar sama orang, wah itu pasti namanya aja dilempar ya Pak ya, pasti akan rebutan gitu. Nah, kekuatan storytelling ini adalah kemampuan seseorang untuk menceritakan mulai dari dia nggak butuh sampai dia dibuat seolah-olah butuh. Jadi kompleks dia Pak. Dan saat fase storytelling ini, disinilah engagement antara penjual dengan pembeli itu bakalan secara relationnya itu terjalin. Oh, nih orang ceritanya enak, cara ngejelasin produknya terprotap misal. Ternyata kalau saya investasi misal ya, ada beberapa produk yang dijual, salah satunya produk investasi. Kalau kita bicara investasi itu ketika mengeluarkan dana untuk investasi dan itu nggak ada hasil, at least berarti produk kamu bukan produk investasi. Kita harus bisa meyakinkan kalau kamu keluarkan 5 juta misalnya Pak Kori, akan dalam kurun waktu 10 tahun ini 5 juta ini akan seolah-olah menjadi 15 juta. Nah, dijelaskan why, kenapa kok bisa kayak gitu. Nah, itu. Jadi storytelling itu juga melatih seorang seller itu bagaimana good communication. Jadi dia bisa kalau klien pulang akan ada satu kesan yang ditanam. Ngobrol sama Anita ini enak banget, dia ngejelasinnya jelas banget, paham saya sampai sini. Yang tadinya saya nggak kepikir, ketika dijelasin sama Anita jadi kepikir. Nah, goalsnya di situ. Nama si sales ini akan melekat. Iya betul. Gitu. Lagi ke personal branding tadi. Betul banget. Jadi masih nyambung sama yang nomor 2 sih Pak. Iya, memang bener banget Bu. Banyak sekali. Saya sendiri saya berkaca pada saya sendiri saat membeli sesuatu itu memang 2 tadi, kalau nggak produknya karena yang jual. Bahkan sering beli barang yang sebenarnya nggak perlu nih, tapi gara-gara salesnya yang jelasinnya, bener. Jadi akhirnya beli. Gitu. Bener, bahkan kita sering nyari lo jualan apa lagi? Iya betul. Jadi dia nggak nawarin gitu ya, karena oh gini bang, aku lagi ada produk ini bang, oh ini bu, saya lagi ada produk ini. Bahkan kita yang nanyain, lo punya produk apa lagi gitu. Saking ya karena emang penjualnya menarik. Oke. Ini pelajaran penting ya Sobat Semanggi, teman-teman yang berprofesi sebagai sales. Jadi poin-poin yang tadi disampaikan Bu Anita ini bisa langsung dipraktekkan. Jadi bukan lagi teori saja tapi sudah langsung bisa dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa langsung saja nanti setelah tonton podcast ini langsung saja untuk bisa praktek. Oke, Bu Anita, di depan saya ini ada beberapa produk nih Bu. Ini produk dari yang Bu jual ya? Benar Pak, jadi ini produk-produk yang dikeluarkan oleh Coach Shop. Jadi white label produk Coach Shop sendiri. Boleh dikenalkan Bu, produknya apa ya? Unik-unik sekali bentuknya. Ini bukan kayak mic karaoke ya Pak. Bukan ya? Jadi ini adalah seperangkat produk IDC dan point of sales. Di depan kita ini yang warna putih itu adalah receipt printer. Thermal ya, yang free tinta, jadi dia nggak pakai tinta. Nggak perlu tinta. Betul Pak, enak banget, dia nggak perlu isi ulang dan lain sebagainya. Dan yang ini yang sama-sama thermal tapi dia mobile. Baterai berarti? Betul sekali. Dan daya tahan baterai bertahan sampai 12 jam. Kalau misalnya jam kerja operasional tuh sampai 7-8 jam, dia bisa sampai 12 jam. At least oke. Benar. Dan yang kayak mic unyu-unyu ini nih Pak, ini sering orang, ini apaan nih maksudnya? Kita mau tembak-tembakan main atau apa gitu. Ini alat pemindahan barcode, namanya scanner barcode Pak. Dimana 2 tipe yang sekarang hadir ini dia free cable, artinya dia pakai koneksi Bluetooth. Betul. Jadi bisa dibawa kemana-mana, ada media penyimpanannya juga. Jadi dia collecting data dulu Pak. Oh disimpan dulu ya di memorinya. Baru nanti bisa dipindahkan. Dan juga bisa berarti. Sepakat sekali, karena itu memang beberapa klien yang memiliki bisnis itu mencurahkan apa sih trouble di lapangannya gitu. Nah, terus kami mencoba memberikan solusi, dari trouble-nya Bapak Ibu itu bisa dihandle dengan teknologi yang seperti ini. Jadi efisiensi dan kemudian juga nggak makan waktu juga, nggak terlalu ribet karena dia juga desainnya bisa dibawa kemana-mana. Gitu.
Oke, mungkin Sobat Semanggi, jika ada yang butuh produk yang tadi disampaikan Bu Anita bisa langsung hubungi. Nanti di bawah ada ya, silakan. Oke, Bu Anita, terima kasih banyak waktunya untuk bisa kita ngobrol banyak banget hari ini. Ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu di sesi podcast selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Kori. Bu Anita. Sama-sama. Oke, Sobat Semanggi, sampai di sini dulu untuk sesi podcast kali ini. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Semangat pagi, sukses selalu. Semangat pagi.